kondisi gereja kami guys, yang telah didemo sama orang-orang ini. Sudah dihancurkan semua. Sepertinya kita perlu menanggapi beberapa peristiwa persekusi yang terjadi akhir-akhir ini di bangsa kita. Bagaimana tanggapan kita sebagai orang percaya, dan juga apa tanggapan dari pemerintah terkait dengan peristiwa-peristiwa persekusi yang terjadi belakangan ini di bangsa kita. Ya. Gimana Bang Roran? Ya, miris ya, karena masih teringat betul beberapa waktu lalu kejadian persekusi yang terjadi di Sukabumi. Dan saya rasa orang belum melupakan peristiwa itu, karena baru benar terjadi, orang-orang datang retret, orang beribadah, berdoa, lalu didatangi sama sekelompok orang yang berdiri atas dasar perizinan, lalu melakukan tindakan yang tidak manusiawi, tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji. Sedangkan di negara kita ini kan memberikan hak untuk orang bisa berekspresi, orang bisa beribadah, orang bisa memberikan pendapat. Namun kejadian itu membuktikan bahwa ternyata nggak semua orang gampang untuk beribadah, nggak semua orang gampang untuk berekspresi. Begitu sih Kak, kalau yang saya lihat peristiwa yang terjadi hari ini. Nah, terus yang terbaru nih kita lihat Ya, beberapa hari kemarin ya. Kemarin apa 2 hari lalu ya, masih baru banget terjadi di Padang ya. Kebetulan yang di Padang itu tempat pelayanannya salah satu dari teman saya waktu kita kuliah di Jakarta, dan dia share beberapa video, beberapa foto, dan aduh, menyedihkan sekali, sangat keji tindakan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan izin untuk beribadah. Pada akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Ya, kita berharap bahwa tindakan seperti ini menjadi tindakan yang terakhir. Tidak ada lagi persekusi terhadap orang-orang yang beribadah, nggak hanya kepada agama-agama Kristen, Konghucu, Buddha, bahkan kepada agama Muslim sekalipun. Biarlah semua orang itu menikmati kebebasan dia dalam dia beribadah, Punya hak yang dia. sama Benar. dalam hal beribadah. Betul. Dan kalau saya lihat di media juga ramai bahwa yang terjadi kemarin di Padang itu ada beberapa saudara kita, dan yang lebih mirisnya ada anak-anak. Iya, benar. Ada beberapa anak-anak yang mengalami trauma lah, secara psikologi. Mereka pasti trauma dengan kejadian itu karena beberapa yang menangis ya kalau. Oh ya, dan itu pasti panjang urusannya. Makanya urusan dalam artian untuk pemulihannya itu nggak mudah. Begitu sih kalau ya, menyedihkan sih kita lihat yang terjadi hari-hari ini. Dan apakah ada informasi bahwa aparat hukum atau aparat negara yang sudah datang untuk mengambil peran dalam menyikapi permasalahan yang terjadi itu? Saya komunikasi sama teman saya, Pak Pendeta Michael Daci, dan dia bilang sekarang negara sudah masuk mengambil bagian dalam hal ini pihak kepolisian, dan sudah 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi bukan itu yang menjadi concern saya sih Kak. Kalau saya bilang Pak Prabowo, Pak Gibran sebagai pemimpin tertinggi di bangsa ini perlu memberikan atensinya terhadap peristiwa ini. Sebab ini bukan 1-2 kali. Ini sudah berulang-ulang kali kita. Kalau kita mau lihat di tahun ini udah berapa banyak. Tahun yang lalu berapa banyak. 2023 itu berapa banyak. Artinya peristiwa ini bukan sekali 2 kali. Bahkan ini bukan yang terakhir. Saya yakin akan ada lagi kalau jika ini dibiarkan. Iya, dibiarkan, negara nggak bersikap, negara nggak bertindak dengan tegas, maka ya kita hanya menunggu waktu bahwa akan ada lagi persekusi, tindakan yang semena-mena akan terjadi kembali kepada golongan orang-orang yang mungkin minoritas dan seterusnya.